Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kita akan membahas tentang materi pertemuan ke-11 mencakup tentang pengukuran tingkat kesehatan bank. Di sini membernya ada saya pribadi, Hairina, dan kedua di Cahya ini, dan ketiga ada Anissa Fitri. Kita akan membahas bahan kajian. Yang pertama ada metode Camels, ada metode RGEC, dan ketiga ada metode RBBR. Selebihnya kita ada data tim atau ucapan tanda terima kasih. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang metode Camels. Apa sih metode Camels? Di sini dijelaskan bahwa analisis Camels bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan di Bank Umum seluruh Indonesia. Dan analisis Camels diatur dalam Peraturan BI nomor 61 PBI tahun 2004 menyangkut tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum. Dan pada nomor 9 di yang ke-1 PBI dan tahun 2007 itu mencakup tentang perihal sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah atau mencakup tentang ajaran agama Islam. Dan di Camels ini biasanya menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain dengan analisis rasio yang diperoleh dari gambaran baik ataupun buruk keadaan atau posisi keuangan pada suatu bank. Nah, pada Camels ini mencakup pembahasan yang bertujuan salah satunya adalah tolak ukur objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank itu sendiri. Dan di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih penilaian terhadap faktor. Di sini ada capital, ada asset quality, ada manajemen, earning, liquidity, dan the last one is sensitivity to market risk. Nah, penilaian terhadap faktor yang pertama itu ada kapital. Di sini ada tata cara peningkatan tingkatnya. Yang pertama ada kecukupan modal, terus ada yang kedua komposisi modal, ada proyeksi tren ke depan seperti modal apa sih yang bakal digunakan untuk tren yang sedang berlangsung atau mengikuti tren di suatu bank-bank tertentu. Terus di sini ada kemampuan permodalannya, permodalan bank dalam mengcover aset yang bermasalah. Terus ada kemampuan bank memelihara kebutuhan modal yang berasal dari keuntungan atau laba. Terus ada rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usahanya itu seperti apa. Ada akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk bagaimana meningkatkan permodalan bank. Terus di sini ada capital adequacy ratio atau CAR. Rasio ini biasanya digunakan untuk menampung resiko kerugian yang kemungkinan bakal dihadapi oleh bank. Terus dalam perhitungannya biasanya CAR ini modal dibagi ATMR dikali 100%, di mana ATMR itu aset tertimbang menurut resikonya itu seperti apa. Di mana ketentuan yang ditetapkan pemerintah pada CAR ini dan menurut khususnya pada perbankan tahun 2002 minimal itu sebesar 8%, yaitu menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 3/21 Peraturan BI atau Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 pada pasal 2 membahas tentang kewajiban minimum bank yang kemudian itu diperbaharui dalam penyediaan modal minimum bank umum pada pasal 2 itu sendiri. Sebelumnya sebelum terjadinya perubahan itu minimum bank umum itu adalah 4%. Nah, dalam ketentuannya sekarang itu menjadi 8% untuk kewajiban penyediaan setiap modal minimum yang terbagi dalam dua jenis, yaitu pertama pembagiannya ada 4%, di mana modal inti atau tier 1 yang terdiri dari share atau stockholders equity, ada preferred stock dan reserves. Dan yang kedua ada 4%-nya lagi ada modal sekunder atau tier 2 yang mencakup tentang subordinate debt, ada loan loss provisions, hybrid
securities, dan revaluation reserves. Nah, di sini ketentuan CAR dari BI itu sendiri, kita bisa lihat di mana ada tingkat sama predikat. Di 8% ke atas itu predikatnya sehat. Dan ada 6,4% sampai 7,9% dinyatakan itu adalah kurang sehat, dan di bawah itu adalah tidak sehat. Di mana posisi CAR ini pada suatu bank itu tergantung pada jenis aktiva dan besar resiko yang pada melekat jenis aktiva pada besar resiko yang melekat padanya. Terus yang kedua ada kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya. Yang ketiga ada total aktiva pada suatu bank. Semakin besar aktiva maka semakin besar juga resikonya. Terus yang keempat ada kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan laba atau keuntungan. Nah, yang kedua ada penilaian terhadap faktornya adalah ada aset quality, membahas tentang ada kualitas aktif produktif, ada konsentrasi exposure resiko kredit, ada perkembangan aktiva produk bermasalah, kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP, ada kecukupan kebijakan dan prosedur itu seperti apa, ada sistem kaji ulang atau mereview sistem internal, ada perkembangan aktiva produk bermasalah, dan the last one is sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produk bermasalah itu seperti apa. Di sini dibahas tentang penilaian terhadap kualitas aktiva produktif dalam ketentuan perbankan di seluruh Indonesia, di mana dikatakan bahwa aktiva produktif yang diklasifikasikan atau APYD adalah aktiva produktif baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya akan ditetapkan sebagai berikut. Di sini dijelaskan di angka pertama ada 25%, itu termasuk digolongkan dalam perhatian khusus. Di angka 50 digolongkan kurang lancar, di 75% digolongkan diragukan, dan yang 100% itu digolongkan macet. Nah, penilaian APYD dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya adalah aktiva produktif yang diklasifikasikan dibagi dengan aktiva produktif dikali 100%. Di sini keterangannya kalian bisa baca, dan saya akan menjelaskan bagaimana sih peraturan pada BI nomor 6 tentang DPNP di tanggal 31 Mei 2014 yang mencakup tentang pembahasan sebelumnya, yaitu jika aktiva produktif yang digolongkan lancar itu dikalikan 0%. Kalau dinyatakan tentang dalam perhatian khusus itu dikalikan 25%. Dan jika digolongkan kurang lancar itu dikali 50%. Dan yang kalau aktiva produktif yang digolongkan diragukan itu dikali 75%. Dan yang terakhir itu kalau jika digolongkan macet itu dikalikan 100%. Secara lebih itu terperincinya dijabarkan dalam rumus APYD 25% dikali DPK dalam pengawasan khusus, dan ditambah 50% yang dimasukkan kurang lancar, ditambah 75% diragukan, ditambah dengan 100% macet dibagi aktiva produktif lancar, terus ditambah dalam pengawasan khusus kurang lancar, ditambah lagi diragukan, ditambah lagi di yang macet, dan dikali 100%. Nah, yang ketiga ada manajemen. Di sini ada kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen resiko, ada kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya, ada pencapaian return on asset atau ROA, ada return on equity atau ROE, net interest margin, ada tingkat efisiensi bank, ada perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan terakhir ada prospek laba operasional. Di sini kita membahas tentang yang kelima, penilaian terhadap faktor, di mana rasio aktiva atau pasiva liquid, potensi maturity mismatch-nya itu kondisi loan to deposit ratio atau LDR,
mencakup proyeksi cash flow dan konsentrasi pendanaan. Biasanya menjelaskan tentang kecukupan kebijakan pengelolaan likuidisi atas akses kepada sumber pendanaan atau stabilitas pendanaan. Biasanya kita penilaian likuiditas bank itu ada dua, ada rasio jumlah kewajiban bersih call money dan rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Nah, di sini jelaskan ada sensitivity to market risk. Di sini jelasin apa sih kemampuan itu dalam modal bank dalam mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi atau kenaikan ya, atau mungkin turun naiknya suku bunga dan nilai tukar. Di sini biasanya mencakup tentang kecukupan penerapan manajemen risiko pasar. Dan untuk lebih memahami apa itu CAMELS dan bagaimana fokus penyempurnaannya, di sini ada metode CAMELS dan berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank. Di sini ada komposit, faktor, dan komponennya. Kalian bisa lihat di sini ada penetapan peringkat, ada penetapan peringkat juga. Di faktor ada kapital yang sudah saya jelaskan tadi, beberapa poinnya. Di sini beberapa komponen yang sudah dibagi-bagi. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Untuknya kami persilahkan. Metode RGEC. Metode RGEC merupakan pengembangan dari metode terdahulu yaitu CAMELS. Dalam metode RGEC terdapat risiko inheren dan penerapan kualitas manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 faktor, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Manajemen dalam metode CAMELS diubah menjadi Good Corporate Governance. Ada 4 penilaian faktor metode RGEC Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2011. Yang pertama, penilaian faktor profil risiko. Definisinya adalah merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Yang kedua adalah penilaian faktor GCG. Penilaian faktor GCG bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 prinsip GCG, yaitu transpirasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG tersebut berpedoman pada ketentuan GCG yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Penilaian faktor yang ketiga adalah penilaian faktor rentabilitas. Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Dalam PBI nomor 13 tahun 2011 tentang penilaian kesehatan bank umum untuk mengukur rentabilitas dapat menggunakan rasio ROA, Return on Asset, dan NOM, Net Operating Margin. Penilaian faktor yang terakhir adalah penilaian faktor permodalan. Penilaian faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecakupan modal dan kecangkupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan bank modal minimum bagi bank syariah. Untuk mengukur penilaian permodalan, rasio yang digunakan adalah rasio CAL. Diagram mengenai tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC. Kualitas bank dibagi menjadi dua, ada penerapan Good Corporate Governance atau GCG,
Dibagi menjadi 7, ada tugas Dekom dan direksi, tugas komite, fungsi kepatuhan, audit intern, manajemen risiko, penyedia dana besar dan pihak terkait, ada rencana strategis bank, dan yang terakhir ada transpirasi. Yang di sebelahnya ada penilaian profil risiko, itu ada 8, ada risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko strategik, dan risiko reputasi. Earning ditambah permodalan menjadi peringkat komposit. Metode Risk Based Bank Rating atau yang disingkat dengan RBBR pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1 PBI 2011 Pasal 2 disebutkan bahwa bank wajib melakukan tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko Risk Based Bank Rating baik secara individual maupun secara konsolidasi. Metode RBBR menggunakan penilaian terhadap 4 faktor berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24 DPNP tahun 2013 yang mencakup risk profile, good corporate governance, earnings, dan capital. Risk profile atau profil risiko berdasarkan Surat Edaran Nomor 13/24 DPNP ada beberapa profil risiko antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Risiko kredit, non-performing loan atau NPL merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung persentase jumlah kredit yang bermasalah yang dihadapi oleh bank. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24 DPNP tanggal 25 Oktober tahun 2011. Pengukuran NPL menggunakan rumus NPL sama dengan kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Matriks kriteria penetapan peringkat profil risiko atau NPL. Peringkat ke-1 dengan kriteria NPL kurang dari 2% merupakan sangat sehat. Peringkat kedua dengan kriteria 2% kurang dari atau sama dengan NPL kurang dari 5% merupakan sehat. Peringkat ketiga dengan kriteria 5% kurang dari atau sama dengan NPL kurang dari 8% merupakan cukup sehat. Peringkat keempat dengan kriteria 8% kurang dari atau sama dengan NPL kurang dari 12% merupakan kurang sehat. Peringkat kelima dengan NPL lebih dari atau sama dengan 12% merupakan tidak sehat. Risiko likuiditas. Loan to Deposit Ratio atau LDR merupakan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat likuiditas suatu bank dengan cara membandingkan antara kredit yang disalurkan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga dapat diketahui kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24 DPNP tanggal 25 Oktober tahun 2011. Pengukuran LDR menggunakan rumus LDR sama dengan jumlah kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. Matriks kriteria penetapan peringkat profil risiko atau LDR yaitu peringkat pertama dengan kriteria LDR kurang dari atau sama dengan 75% merupakan sangat sehat. Peringkat kedua dengan kriteria 75% kurang dari LDR kurang dari atau sama dengan 85% merupakan sehat. Peringkat ketiga dengan kriteria 85% kurang dari LDR kurang dari atau sama dengan 100% merupakan cukup sehat. Peringkat keempat dengan kriteria 100% kurang dari LDR kurang dari atau sama dengan 120% merupakan kurang sehat. Peringkat kelima dengan kriteria LDR lebih dari 120% merupakan tidak sehat. Good Corporate Governance. Indikator penilaian pada Good Corporate Governance atau
GCG, yaitu menggunakan bobot penilaian berdasarkan nilai komposit dari Ketetapan Bank Indonesia menurut PBI nomor 13.1 PBI 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Penerapan Good Corporate Governance pada bank dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja bank. Good Corporate Governance atau GCG diukur dengan melihat Corporate Governance Perception Index atau CGPI. CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan GCG yang memberikan penilaian kualitas corporate governance di perusahaan. CGPI diselenggarakan oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance atau IICG yang bekerja sama dengan majalah SWA. Bank Indonesia nomor 15 DPNP tahun 2013, penilaian Good Corporate Governance atau GCG berdasarkan self-assessment perusahaan meliputi yang pertama ada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Yang kedua ada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi. Yang ketiga ada kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. Yang keempat ada penanganan benturan kepentingan. Yang kelima ada penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, dan ada transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance atau GCG, dan pelaporan internal. Lalu ada penyediaan dana kepada pihak terkait, related party, dan penyediaan dana besar, large exposures, dan ada rencana strategi bank. Lalu ada rentabilitas atau earning. Penilaian faktor rentabilitas bank dapat menggunakan parameter diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada ROA atau Return on Asset. Return on Asset atau ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Menurut Taswan 2010, perhitungan ROA adalah sebagai berikut. ROA sama dengan EBIT dibagi total aset dikali 100%. Lalu yang kedua ada NIM atau Net Interest Margin. Net Interest Margin atau NIM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih atas pengolahan besar aktiva produktif menurut PBI nomor 13.1 PBI 2011. Rasio ini menggambarkan tingkat jumlah pendapatan bunga bersih yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank. Jadi, semakin besar nilai NIM, maka akan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh dari pendapatan bunga dan akan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank. Perhitungan NIM adalah sebagai berikut. NIM sama dengan pendapatan bunga bersih dibagi total aktiva produktif dikali 100%. Lalu ada kapital atau permodalan. Capital Adequacy Ratio atau CAR merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung kesehatan permodalan bank. CAR atau Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain. Ikut dibiayai dari modal sendiri, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, menurut Denda Wijaya 2003. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 1324 DPNP tanggal 25 Oktober tahun 2011, rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut. CAR sama dengan modal bank dibagi total aktiva tertimbang menurut risiko dikali 100%. Demikian akhir dari presentasi kami. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.